Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji tadi bahwa rencana nanti malam kita coba review saham perkapalan ini ya, kapal kapalan. Kita coba siang itu kebetulan ada waktu. Sekarang kita coba lihat ya. Nih. Rekan-rekan, Bapak Ibu para investor dan trader sekalian bisa lihat. Ini kami coba buat komparasi ya, perbandingan keuangan antar 5 perusahaan yang bergerak di bidang kapal-kapalan. Itu ada Bull, ada SMDR, MBSS, Soci, dan LIP. Dari 5 ini yang bisa kita lihat dari pendapatannya yang masih positif itu sebenarnya ada 3 ya. Itu ada Bull, MBSS, dan Soci. Itu yang mencatatkan pendapatan di akhir tahun 2019 yang lalu yang positif. Sementara SMDR dan LIP itu minus. Ini dari sisi komparasi dari 5 perusahaan yang bergerak di bidang kapal-kapalan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya, mana yang lebih menariknya. Nah, sekarang kita coba langsung lihat SMDR. SMDR walaupun di akhir 2019 yang lalu dia mengalami pendapatan yang menurun ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih di akhir tahun 2019 dia minus 60 miliar ya kerugiannya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan dari semenjak 2015, dari 2015 ini saham LIP ini saham SMDR ini cukup bagus ya. Ini di 9 di 2015, 2016 naik menjadi 10, 17 naik, 2018 turun, 19 malahan mengalami kerugian. Ini bisa kita maklumi karena memang beberapa prospek bisnis bergerak di bidang perkapalan agak menurun. Dan yang posisi positifnya di SMDR ini adalah di awal 2020 dia sudah mulai mencatatkan laba. Laba ini per kuartal 1 kemarin 2020 itu 1,9. Ini kuartal 1. Kalau saja konsisten dia mencatatkan 3 kuartal tersisa, maka dia akan asumsi kita dia akan mencatatkan laba di sekitaran lebih kurang 8 ya, 8 juta miliar. 8 miliar apa? 80 miliar. Hampir sama di tahun 2015. Nah, ini di sisi SMDR. Kita lihat langsung di grafiknya sejauh mana sih SMDR ini kinerjanya. Nah, ini kita lihat grafiknya. Grafik SMDR selama 5 tahun ya. Tadi kita sudah lihat laporan keuangannya, sekarang kita lihat grafiknya selama 5 tahun. Ini Bapak rekan-rekan, Bapak Ibu trader, investor sekalian, ini bisa lihat kembali bahwa di 2015 dengan pendapatan dia waktu itu di 9 jutaan, di 9, sekian harganya itu di sekitar 500. Dan saat ini itu harganya masih di sekitaran di 200-an ya, masih ada potensi. Dan memang kita lihat dari pergerakan ini resisten terdekatnya itu ada di sekitar 272 ya. Ini resisten lumayan kuat lah, 270, 272 resisten kuat di 5 tahun terakhir. Kita lihat 6 bulan terakhir. Kita lihat 6 bulan terakhir, harga SMDR terendahnya itu memang sempat jatuh ke harga 109. Dan saat ini dia sudah recovery, sudah ke 220. Nah, di sini kita bisa lihat saat recovery-nya. Ketika terjadi kenaikan ini, sideways dan berhasil break di sekitar 160-an, naik lagi break lagi. Nah, di sini posisinya dia sudah saat sideways juga. Dengan kita lihat tadi pertumbuhan laporan keuangan ini cukup baik
dengan risikonya itu di sekitar 200-an ya, risiko di 200-an. Itu tentang SMBR. Sekarang kita lihat di saham Bull ya. Kita lihat Bull. Kita lihat sisi finansialnya. Bull ini cukup baik memang. Di 2016 dia sedikit mengalami penurunan pendapatannya. 17 langsung kembali konsisten naik, dan ini di 2020 dia sudah hampir menyamai pendapatan di 2019 selama setahun di 2019. Di 2020 kuartal satunya saja dia sudah mengantongi laba hampir menyamai 1 tahun 2019. Kita lihat respon terhadap harga pasarnya. Kalau ini nggak perlu kita bahas detail ya, karena sudah bisa memang kelihatan jelas tentang pendapatan net income. Kita lihat secara performa harga sahamnya 5 tahun terakhir. Nah, di 5 tahun terakhir Bull ini 4 di 250-an, dan saat ini dia sudah break all time high. Berarti istilahnya kenaikan dan harga tertinggi sepanjang masa semenjak Bull ini tipu di publik. Bisa kita bilang seperti itu 5 tahun terakhir ya. Karena ini di saat 2018 dia mencoba tembus tapi gagal, koreksi kembali ke 100-an dan naik kembali. Dengan risiko saat ini memang Bull itu di sekitaran 250. Kita lihat 3 bulan terakhir Bull ini sudah mencatatkan kenaikan harga 100% lebih ya. Ini bisa kita lihat dari sini di 151. Nah ini kalau kita lihat malahan semenjak awal April dia sudah hampir mencapai 300% kenaikan harganya ya dalam waktu 4 bulan. Berbanding lurus dengan pendapatan keuangan yang didapatkan oleh Bull. Berikutnya kita lihat MBSS. Kita lihat dari sisi harga. Sisi harga MBSS pasca terjadinya COVID kemarin, efeknya terhadap bursa saham kita cukup jauh memang, dari 400 turun ke 221. Dia sudah kembalian reversal rebound naik ke atas dengan bertahan di posisi bilang sideways di sekitaran 340 dan 340 dan di 280-an sirkuitnya di 6 bulan terakhir. Kalau kita lihat 5 tahun terakhir MBSS ini pernah mencatatkan harganya di 1000-an ya, di 1000-an, dan dia koreksi sampai ke 180, kembali di 2016 dia naik kembali, 19 di 2018 itu sekitaran 800-an dan koreksi kembali ke 180-an dan kembali mulai menunjukkan penguatan dari sisi pergerakan harga. Sekarang kita lihat di sisi keuangannya. Di sisi keuangannya Bull ini di MBSS ini memang bisa dilihat ya dari sisi pendapatannya. Net income-nya merugi terus dari 2015. 2019 kemarin mencatatkan laba, 2019 dan 2020 kembali mengalami kerugian. Dibandingkan 2015, kerugian di 2020 ini lumayan menurun karena baru minusnya 2 jutaan ya, 2 jutaan. Jadi cukup berisiko juga sih kalau untuk kita investasi. Tapi kalau kita lihat dari sentimen sekarang terhadap saham kapal-kapalan, ini sepertinya sudah cukup
menarik juga untuk kita perhatikan karena harganya masih kita bilang relatif rendah ya, di 300-an. Berikutnya kita lihat Sochi. Saham Sochi ini agak lumayan stabil ya. Kalau kita lihat agak lumayan stabil. Tapi dalam stabil itu di pendapatan kotornya itu agak lumayan stabil, tapi di net income yang laba bersih yang dia dapatkan selalu menurun. Di Sochi ini selalu menurun, tidak ada peningkatan laba dan terus-terusan turun laba bersihnya. Harganya juga masih di 128. Kita lihat kembali di pergerakan harga. Nah ini Sochi ini memang harga tertingginya di 570, hampir 600-an lah, sesuai dengan pendapatan yang dia lakukan tadi, yang didapatkan oleh Sochi ini 5 tahun yang lalu kan cukup besar pendapatannya ya. Nah kalau kita lihat di 6 bulan terakhir selama 2020, di akhir Desember 2019 dia 175, jatuh ke 60-an, cukup jauh, cukup dalam jatuhannya, dan udah mulai membaik kembali dengan resistennya itu di ya risikonya di sekitar 118 ya. Mudah-mudahan Sochi bisa mengikuti jejaknya Bull, tapi dari sisi finansial cukup jauh berbeda ya. Kita lihat satu lagi saham Lead ya. Nah, saham Lead ini harganya memang sekarang agak mengkhawatirkan, saham tidur saat ini. Sudah 6 bulan lebih ya tidur. Kalau kita lihat dari sisi finansialnya, keuangannya yang didapatkan Lead ini sebenarnya memang cukup ini ya, nggak begitu baik. Kerugian terus yang dicatatkan. Jadi saran kami abaikan dulu lah Leadnya, kalau kecuali hanya untuk trading singkat dengan risiko yang cukup tinggi. Jadi kami lebih bagus pilihannya dari 5 tadi yang kita coba review, SMDR, Bull dan BSS, itu bisa menjadi pilihan. Demikian yang bisa kami review singkat tentang saham kapal-kapalan ya. Silakan tentukan keuntungan dan kerugian di tangan rekan dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.